Saat ini kita lihat kemajuan teknologi dan era modernisasi sangat mempengaruhi kualitas mental dan keimanan seseorang. Di mana saat ini orang lebih mementingkan kepada urusan duniawi dibandingkan urusan akhirat. Dan banyak di antara kita yang masih melalaikan urusan spiritual agama dan mereka lebih fokus kepada urusan duniawinya. Ini mempengaruhi kejiwaan dari seseorang dalam menjalani hidup. Izinkan saya, Areza, untuk berbagi pengalaman dan cerita di dalam Tausiah on the Street. Boleh tahu nggak, Pak Subarjo tahu nggak, orang banyak sekarang ini pada stres, depresi, gangguan kejiwaan. Itu karena apa ya yang kita tahu, Pak Subarjo? Kemungkinan ya dari inilah ekonomi. Ekonomi, kebanyakan faktor ekonomi ya, jadi mikirin sama itu. Kalau yang Pak Rudi tahu tentang orang stres, depresi atau penyakit kejiwaan seperti apa sih Pak Rudi? Kalau depresi itu biasanya orang banyak mikir kali ya. Mikir, benar. Mungkin pola makan juga kan. Pola makan, Ya, iya, mungkin, bisa ya, jadi. Mungkin dengan kemacetan inilah juga. Salah satu kemacetan ya. di jalan kan bisa Bisa pusingnya pusing, segala ya. macamnya. Kalau dari sisi kedokteran itu seperti apa sih Bu Dokter? Ya sebenarnya gini Pak, sakit jiwa atau sakit fisik itu sama saja, ya. Karena intinya manusia itu sama. Jadi manusia itu kan memang kita tahu ada terdiri dari fisik dan dari jiwanya. Iya. Jadi sakit jiwa itu juga berarti gangguan yang ada di badannya. Betul. Jadi karena saya dokter, tentu saya akan berbicara bahwa gangguan ini berhubungan dengan masalah biologi, ya, terutama gangguan di daerah otak. Oh, di daerah otak. Iya, Pak. Iya. Ya, tetapi tentu tidak seperti gangguan saraf ya. Kita bisa katakanlah kita melakukan pemeriksaan CT scan atau MRI akan terlihat misalnya ada perdarahan, ada atau massa tumor. Iya. Pada pasien-pasien gangguan jiwa yang lebih ke arah fisiologis ya, ke psikologis, itu gambarannya tidak akan terlihat seperti itu. Apa sih sebenarnya yang dilihat oleh Pak Herudin kebanyakan dari mereka ini seperti apa sih? Sebetulnya dari mereka ini butuh sekali bimbingan yang sifatnya pertama dari kerohanian. Kerohanian gitu. Kalau dari sisi fisik kan mereka sudah alhamdulillah sehat-sehat ya, sehat, badannya keker-keker, tapi dari sisi rohaninya yang kurang. Betul. Karena saya itu sering mengatakan kepada mereka, kita ini terdiri dari dua dimensi, jasmani dan rohani. Iya. Jasmani dan rohani ini perlu ada keseimbangan. Betul. Kesehatan jasmaninya mereka sudah cukup sehat lah. Iya. Tinggal kesehatan rohaninya. Betul. Jadi kalau tidak seimbang di antara dua ini akan mengakibatkan sesuatu. Saya sering mencontohkan kepada mereka ini yang ringan saja. Seperti kita melihat anak kecil main layangan, layangan itu bisa naik melintas ke atas, di antaranya karena seimbang. Betul. Kalau tidak seimbang kan singit bahasanya. ya. Subhanallah. Betul. Suster saat ini udah 14 tahun. Apa sih punya pengalaman pribadi, pasti kan suka duka pasti ada ya. Mau menangani pasien-pasien seperti ini. Lebih banyak sukanya apa dukanya, Suster? Ya lebih banyak sukanya sih ya. Sukanya ya. Ya mungkin kayak panggilan jiwa ya, jadi senang dengan pekerjaan yang saya kerjakan sekarang. Oh subhanallah. Islam memandang permasalahan atau problematika berdasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana manusia memiliki masalah kejiwaan karena faktor dari penyakit hati yang disimpan oleh mereka. Dan bagaimana cara untuk menyelesaikan problematika kejiwaan ini adalah mengembalikan lagi kepada Allah dan Rasul-Nya dengan memiliki keimanan yang baik, memiliki ketakwaan yang betul-betul kepada Allah. Saksikan Alif TV, memberi inspirasi di Telkom Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.